Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai sales promotion. Saya Fizi Putri Alunisa dan rekan saya Dewi Francisca. Next. Selanjutnya, di sini beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama mengenai consumer promotion, yang kedua ada planning for consumer promotion, ada trade promotion, dan yang terakhir concern with trade promotion. Next. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari consumer promotion versus trade promotion. Promosi konsumen itu merupakan intensif langsung yang kita tawarkan kepada pelanggan perusahaan atau pelanggan yang memiliki potensial. Sedangkan kalau promosi perdagangan yaitu pengeluaran atau intensif yang digunakan oleh promosi dan anggota saluran pemasaran lainnya untuk membeli barang untuk penjual akhirnya. Next. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari consumer promotion. Yang pertama ada kupon, yang kedua ada premium, yang ketiga ada bonus packs, dan yang terakhir ada price off. Nah, yang pertama itu ada kupon. Di sini kami tampilkan berbagai macam contoh kupon. Terus gimana sih kupon itu dapat didistribusi? Yang pertama itu bisa di-print melalui media, bisa dari direct mail, terus in-store, di dalam atau di luar packaging, bisa dilakukan langsung oleh sales staff-nya. Next. Terus yang kedua ada premiums. Premiums ini kata lainnya itu premi. Nah, tipe-tipe premi itu yang pertama ada di dalam dan di luar packaging, bisa dikirimkan langsung ke email konsumer dan ada di store, dan ini merupakan contoh-contoh dari premiumsnya. Terus price off. Nah, price off di sini merupakan potongan harga yang diberikan secara langsung. Biasanya price off ini dilakukan ketika pergantian season gitu. Terus contohnya itu ada stimulating sales, ada stock clean, dan brand switching. Nah, kalau bonus packs ini biasanya ketika kita membeli sesuatu produk, nah bonus packs ini diberikan secara langsung dalam produk yang kita beli. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan bonus packs. Yang pertama itu increase usage of product, yang kedua kita bisa attract more users, terus develop customer loyalty, bisa encourage brand switching, dan terakhir stockpile the product. Nah, sebelum kita melakukan consumer promotion, alangkah lebih baiknya kita menggunakan planning terlebih dahulu. Ketika kita merencanakan promosi pada konsumen, pemasar harus memastikan program tersebut untuk mendukung brand image dan strategi pemposisian merek. Untuk memastikan hal ini, tim pemasar pertimbangkan target pasar. Nah, selanjutnya ini adalah kategori consumer plans. Yang pertama ada promotion plan, yaitu konsumen secara teratur menanggapi berbagai promosi yang sedang berlangsung. Misalnya mereka cenderung menggunakan kupon, membeli paket bonus, dan menanggapi berbagai promosi lainnya. Yang kedua ada brand loyal, yaitu konsumen hanya membeli merek yang mereka sukai dan tidak tergantikan terlepas dari berbagai promo yang ditawarkan. Selanjutnya ada brand preferred, yaitu konsumen mempertimbangkan merek yang memiliki keterikatan kuat bagi mereka. Dan yang terakhir ada price sensitive, yaitu harga tetap menjadi yang utama tetapi bukan satu-satunya kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan pembelian. Selanjutnya ada trade promotion. Trade promotion itu adalah insentif yang dirancang oleh anggota saluran pasar untuk membujuk orang lain seperti membeli barang dan untuk dijual kembali. Kemudian pemasar juga mengarahkan trade promotion ini kepada pengecer, distributor, grosir, pialang, atau agen. Selanjutnya ada trade allowance, yaitu memberikan intensif finansial kepada anggota saluran untuk memotivasi mereka melakukan pembelian. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan trade allowance. Selanjutnya ada off-invoice allowance, yaitu
diskon finansial yang diberikan untuk setiap item, case, atau palet yang dipesan. Mereka mendorong semua anggota saluran untuk membeli. Kemudian sekitar 35% dari semua dolar perdagangan akan masuk ke off-invoice allowance, kemudian menjadikannya pengeluaran terbesar di antara alat-alat trade promotion yang terkait. Nah, di sini ada slotting fees, yaitu dana yang dibebankan oleh pengecer. Kemudian ada exit fees, uang yang dibayarkan untuk menghapus item dari inventaris pengecer. Di sini juga ada trade allowance complication, yaitu dalam upaya meningkatkan margin keuntungan, pengecer melakukan dua aktivitas. Yang pertama forward buying dan yang kedua diversion. Kemudian forward buying ini terjadi ketika para pengecer membeli produk dalam jumlah ekstra ketika sedang on deal. Pengecer kemudian menjual barang dagangan dalam bentuk on deal setelah periode on deal berakhir, kemudian menghemat biaya pembelian produk dengan harga penuh produsen. Sedangkan diversion terjadi ketika pengecer membeli produk on deal di satu lokasi dan mengirimkannya ke lokasi lain yang off deal. Selanjutnya ada trade contest, yaitu upaya untuk mencapai target penjualan dan tujuan lainnya. Beberapa anggota saluran mengadakan kontes perdagangan. Kemudian pemenang menerima hadiah atau uang tunai atau juga spiff money. Selanjutnya ada trade incentive. Insentif perdagangan yang mirip dengan tunjangan perdagangan, namun perbedaannya adalah insentif perdagangan ini melibatkan pengecer atau anggota saluran yang melakukan satu fungsi untuk menerima dana. Selanjutnya ada cooperative merchandising agreement, yaitu sebuah komprehensif dari intensif perdagangan, yaitu perjanjian informal antara pengecer dan produsen untuk melakukan upaya pemasaran dua arah. CMA dapat digunakan untuk berbagai macam tugas pemasaran. Di sini ada premium pack, premium dan bonus pack, serta cooperative advertising. Premium dan bonus pack ini memberikan diskon kepada pengecer, namun memberikannya dalam bentuk paket dan bonus premium. Paket premium atau bonus, misalnya produsen akan menawarkan paket bonus dalam satu karton untuk setiap 20 pembelian dalam 60 hari ke depan. Kemudian cooperative advertising, di sini ada contohnya dari Furniture Gallery. Di sini program periklanan kooperatif yang diberikan ketika produsen setuju untuk mengganti sejumlah persentase tertentu dari biaya iklan yang terkait dengan pengiklanan produk produsen dalam iklan pengecer kepada pengecer. Selanjutnya ada trade show. Di sini memberikan kesempatan untuk menemukan berbagai pelanggan potensial dan untuk menjual produk. Hubungan dengan pelanggan saat ini dapat diperkuat dengan acara tersebut. Selanjutnya ada 5 kategori atau 5 categories of buyer attending trade show. Yang pertama ada education seeker, yaitu pembeli yang hanya ingin melihat-lihat dan tidak dalam mode pembelian. Kemudian yang kedua ada reinforcement seeker, yaitu pembeli yang ingin diyakinkan bahwa mereka membuat keputusan yang tepat dalam pembelian sebelumnya. Yang ketiga solution seeker, yaitu pembeli mencari solusi untuk masalah tertentu dan sedang dalam mode pembelian. Keempat ada buying teams, yaitu sebuah tim pembeli yang mencari vendor untuk bisnis mereka biasanya dalam mode beli. Yang kelima ada power buyer, yaitu anggota manajemen atas atau agen pembelian utama yang memiliki kewenangan untuk membeli. Concern with trade promotion, yaitu biaya trade promotion yang terus menimbulkan kekhawatiran lain. Produsen menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk itu, namun biaya ini juga sering dibebankan pada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menghabiskan lebih banyak uang untuk iklan yang berfokus pada membangun kembali citra merek. Selain itu juga tim pemasaran harus memastikan promosi tertentu sesuai dengan citra merek perusahaan tersebut. Selanjutnya ada international implication, yaitu tujuan utama dari setiap program promosi harus selalu untuk meningkatkan pesan dan membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran jangka panjang dengan cara yang hemat dan positif. Sekian presentasi dari kelompok 12.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.